satu brosur, hadirilah KKR Kepenuhan Roh Kudus. Anda rindu berbahasa lidah tapi belum bisa? Datanglah, kami akan ajarkan bahasa lidah. Ada lesnya Pak bahasa lidah. Saya penasaran karena waktu itu KKR-nya 3 hari, saya datang hari ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, kemarin lewat di beranda saya ini sebuah YouTube ya. Apa yang menarik di sini adalah dalam kesaksiannya si Salma ya, namanya Salma Vina ini masuk ke dalam agama sebelah ya. Beliau dibesarkan dari keluarga yang muslim taat, bahkan dia bercerita awalnya sejak muda sudah alergi kalau ada logo-logo simbol-simbol agama sebelah ya. Tetapi karena sebuah keinginan yang besar dilalui, pada mulanya dia membaca sebuah buku ya. Kalau kita merunut ke belakang-belakangnya memang ada masalah internal keluarga ya, ada kepahitan hidup ya. Kepahitan hidup itu adalah saat Mbak Salma Vina ini berpisah dengan suaminya yang seorang hafidz sebetulnya, yaitu yang bernama Taki Malik pada tahun 2018. Dan setelah pisah dengan suaminya, si hafidz hafal Al-Quran ya, yaitu Taki Malik ini, Salma Vina pastilah ada keresahan, kegoncangan dan sebagainya. Dan di tengah-tengah kerisauan tersebut, si Salma Vina akhirnya mencari perjalanan spiritualitasnya sendiri untuk mencari ketenangan atau apapun itu ya. Dan dia akhirnya belajar membandingkan agama ini dan agama itu. Akhirnya sepakat suatu hari dia putuskan bahwa dia masuk ke Kristen, dia mencari gereja, dan dia mencari gereja itu pun lewat Instagramnya, dimana di sana dimuat ada kebaktian di hari Minggu. Dia datangi gereja tersebut. Mula-mula dia merasakan badannya tidak enak semua. Dia mengatakan, ini bukan tempat saya, ini rasa was-was ya. Jadi sebetulnya ini sudah tanda-tanda sebetulnya kita memang harus secepatnya keluar dari sana. Tetapi dia masih bertahan di situ. Bahkan di pengalaman kedua, dia mengaku mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. But I don't know that it can bisa dirasakan seperti itu. Roh Kudus ya? Yaitu saat dia mengikuti KKR selama 3 hari ya. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit masalah kepenuhan Roh Kudus, kemudian bahasa lidah dan sebagainya ya. Tujuan saya di sini adalah untuk mengingatkan saudara-saudaraku umat muslim semua, jangan mudah tertipu dengan penampakan atau cerita-cerita orang ya, apalagi yang ingin memurtadkan Anda bahwasanya ada seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa berbahasa lidah dan sebagainya. Jangan gampang takjub dulu ya, kita pelajari dulu apa itu kepenuhan Roh Kudus. Karena apa? Karena apa yang dikatakan oleh Mbak Salma Vina ini, beliau adalah publik figur ya. Khawatirnya ditelan mentah-mentah oleh orang yang awam yang tidak tahu apa-apa, dan orang yang gundah gulana, atau kadang-kadang orang yang ingin keluar dari Islam mencari agama yang lain, dan kebetulan dilihat kontennya si Mbak Salma Vina ini bisa menyesatkan ya akhirnya ya. Baiklah, mengacu pada pengakuan dari Mbak Salma Vina yang dia mengatakan akhirnya di hari KKR yang selama 3 hari itu dia sampai merasakan trans, merasakan pengalaman spiritual dan sebagainya, tidak bisa dikatakan apa. Padahal dia mengatakan bahwa sampai hari kedua dia belum merasakan itu apa itu kepenuhan Roh Kudus ya. Nah, saya akan ceritakan sedikit di sini bahwa
Biasanya gereja-gereja karismatik memang mengutamakan ini, kepenuhan Roh Kudus, bahasa lidah dan sebagainya, karena dulu saya juga pernah ada di sana. Saya dulu di gereja saya di Pantai Kosta mengutamakan soal ini. Kepenuhan Roh Kudus dicari, dan itu hampir diwajibkan oleh seluruh anggota jemaatnya supaya bisa penuh Roh Kudus dan bisa berbahasa lidah dan bahasa roh. Saudaraku sekalian, saya ingin memberikan pengetahuan sedikit tentang apa itu Roh Kudus ya. Sebetulnya apa yang dialami Mbak Salmavina itu bukan langsung kita vonis betul-betul dia penuh Roh Kudus sebetulnya ya. Karena apa? Karena bisa saja dalam sebuah tekanan tertentu, pressure tertentu, psikologi seseorang itu akhirnya bisa menimbulkan ingin melepaskan ya beban hatinya dan sebagainya, sehingga dia kadang-kadang masuk ke dunia trans dan sebagainya. Dan itu jangan buru-buru dikatakan Anda penuh Roh Kudus, karena apa yang dikatakan Mbak Salmavina ini saat dia mengalami hal-hal semacam ini, dan dia saat berkonsultasi dengan pasturnya, dia mengatakan bahwa oh, kamu penuh Roh Kudus, itu adalah Roh Kudus yang mendatangi Anda. Kita jangan gampang cepat-cepat percaya ya seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita melihat sejarahnya ya, entah ini betul atau tidak, tetapi ini memang tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak membenarkan ya, tetapi saya hanya ingin membacakan saja bahwa kejadian semacam itu pernah ditulis ya, soal kebenarannya wallahu alam ya, karena ini ada tertulis saja. Anggap saja ini sebuah sejarah yang tertulis di kitab mereka. Dan coba saya sitir ayatnya ya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Kisah ini ditulis mengenai murid-murid Yesus setelah ditinggal oleh Yesus. Pada pasal 2 ayat 1 dibunyinya adalah sebagai berikut: ketika tiba hari Pantekosta, semua orang yang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi ada nyala api yang menghinggapi mereka ya. Kisahnya ini ya, saya baca saja ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Mereka ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu adalah orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Ada orang Partia, ada orang Media, Elam, Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene dan Roma, Yahudi, penganut Yahudi, Kreta, orang Arab dan sebagainya. Ada bermacam-macam yang diceritakan di situ, ada bermacam-macam orang dari berbagai macam bahasa, dan mereka semua tercengang-cengang. Mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang dikatakan oleh masing-masing orang tersebut. Jadi intinya seperti ini ya. Kalau waktu itu saya berbicara, tiba-tiba saya bisa bahasa Belanda, tiba-tiba saya bisa bahasa Jepang, tiba-tiba saya bisa bahasa Arab, tiba-tiba saya bisa berbahasa orang-orang Eropa, tanpa les, tanpa belajar. Dan itu karena dihinggapi oleh Roh Kudus. Apakah seperti itu ciri-cirinya yang dialami oleh Mbak
Salmavina tadi, atau bahasa-bahasa roh yang hanya bahasa-bahasa lidah. Kenapa? Karena sampai hari ini itu masih muncul berbagai macam kontroversi bahkan di kalangan gereja sendiri. Jadi Mbak Salmavina pasti akan kebingungan kalau Mbak Salmavina akan melihat bagaimana denom-denom yang lain melihat soal kepenuhan ini. Bahasa lidahnya persis tinatun. Papa bolo bolo, mama bolo bolo, bolo 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 bolo. Pernah dengar? Saya penasaran karena waktu itu KKR-nya 3 hari, saya datang hari ketiga. Pengen lihat kayak apa. Duduknya nomor 2 dari depan. Khotbahnya bagus, nggak ada yang aneh. Begitu tantangan maju ke depan, yang maju dah lumayan. Asyirnya datang, saya dengerin gimana. Bener loh diajarin. Suruh angkat tangan, tengadahkan saudaraku, lalu tutup mata, ikuti kata. Ayo Pak ikuti. Kurabaraba, kurabaraba. Suruh gitu. Akhirnya nih orang ngikut kurabaraba, kurabaraba. Lebih cepat Pak. Kurabaraba, kurabaraba, rabaraba. Itu kan kayak bahasa lidah kan. Tapi kalau cuman flat nggak mantep, intonasi naik turun Pak. Kurabaraba, Pak. Kalau bisa sambil nangis sedikit Pak, gitu. Ini saya nggak tambah nggak kurang, lo asyarnya bilang begitu. Udah bisa kurabaraba belum selesai, lalu berkata satu lagi Pak, biar jangan raba-raba doang. Apa? Sandal lama, sandal lama, sandal lama. Orang gini hari udah pakai sepatu, dia masih sandal aja. Butut lagi sandalnya, kan sandal lama. Akhirnya disuruh ikutin, intonasi tetap naik turun. Sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama, sandal lama. Udah bisa Pak, udah. Sekarang gabung, kurabaraba sandal lama. Ngapain kurabaraba sandal? Untuk memunculkan bahasa roh. Nah, bagaimana pancingnya? Ada teori. Pertama, ucapkanlah kata haleluya, makin lama makin cepat dan kabur. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jadi, itu teori pertama. Teori kedua adalah pakai la la la. La 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 la. Oh, la 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 la. La 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 la. Jadi, teori yang ketiga adalah ucapkan kalau kamu masih ngomong, otakmu masih mengerti, kamu tidak bisa bahasa roh. Jadi ucapkanlah kata-kata atau kalimat-kalimat yang kau tidak mengerti. Coba apa? Baca kayak kursi meja, ngerti? Ngerti. Pakai kata yang tidak kau mengerti. Apa? Coba omong sesuatu yang tidak kau mengerti. Langit bumi itu mengerti, yang tidak kau mengerti. Tidak kan? Nah itu muncullah bahasa roh. Nah ini tanpa sadar banyak orang diseret kepada pengajaran yang menyimpang soal bahasa roh. Mungkin dulu Mbak Salmavina pernah dekat dengan putranya si pendeta Lumoindong ya. Jadi kalau Bapak pendeta Lumoindong itu memang dari karismatik dan memang diajarkan di sana bahasa-bahasa lidah. Tetapi kalau Mbak Salmavina melihat denom-denom lain, mereka ini bahkan mengolok-olok bahasa ini, bahkan menghujat. Coba kita lihat pendeta-pendeta ini menghujat loh, menghujat Roh Kudus mungkin itu ya. Dan dikatakan dalam Alkitab orang yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, tetapi para pendeta-pendeta ini menghujat, mengolok-olok bahasa lidah. Beberapa pendeta malah mengolok-olok bahasa lidah karena mereka dari denom lain ya, dari denom lain. Bahkan beberapa pendeta seperti pendeta Esra Soru, kemudian pendeta Muriwali dan lain-lain, itu mereka tidak mempercayai akan hal bahasa lidah ini. Bahkan mereka mengolok-oloknya seperti itu. Ini sesama Kristen tidak sama pandangannya soal bahasa roh, bahasa lidah dan sebagainya. Padahal kitab sucinya yang dipakai adalah sama. Tetapi muncul perbedaan-perbedaan dalam menanggapi kasus-kasus orang yang kepenuhan Roh Kudus semacam ini. Jadi saya berpesan kepada Mbak Salmavina, mungkin bisa difikirkan lagi. Saya doakan Anda suatu saat nanti balik lagi kepada Islam. Semoga hidayah itu masih belum lepas dari Anda ya. Karena bagaimanapun Islam adalah agama yang terbaik dalam menjawab semua pertanyaan sebetulnya. Kalau Mbak Salmavina masih bimbang dengan agama
lama, coba Anda pelajari agama baru Anda dan coba Anda bandingkan dengan Al-Quran. Semoga hidayah masih mendapati Anda, Mbak Salvina ya. Saya doakan semoga Anda mendapatkan ketenangan hidup dan bisa masuk atau kembali kepada agama Islam dan Anda mendapatkan hidayah kembali. Oh iya ya, saya pakai kaos ini. Islam itu keras, brutal, dipalang. Islam itu adalah tegas dan berprinsip. Nah, yang ingin membeli kaos ini ya, ini diproduksi oleh seorang mualaf yang saat ini membuka sebuah usaha kaos ya. Jadi kaos yang saya pakai ini adalah kaos binaan kami. Dia adalah seorang mualaf dan saat ini mualaf ini mencari rezeki dengan cara membuat sablon-sablon kaos ya. Dan untuk Anda yang ingin membantu para mualaf ini, karena para mualaf ini saat ini memang kebutuhan ekonominya, karena dia rata-rata diusir dari orang tua dan dia mencari kehidupan sendiri ya dengan susah payah, dan kita wajib membantu. Saya sebagai ketua Yayasan Pembina Mualaf wilayah Jawa dan Bali banyak sekali menemui para mualaf-mualaf yang bermasalah di bidang ekonomi. Dan untuk itulah saya juga membuka donasi ya, jika Anda ingin meringankan, karena saya punya beberapa binaan mualaf dan juga saat ini kami membangun sebuah pondok pesantren untuk wadah para mualaf ini di Jombang Wonosalam. Saat ini masih dalam tahap pembangunan masjidnya dan belum selesai ya. Lahannya sudah 1 hektar kita beli, ada sampingnya 2 hektar itu masih kita angsur dan saat ini masih belum lunas ya. Jika Anda ingin meringankan atau mendukung perjuangan kami ini dalam berdakwah mengentas para mualaf dan juga menyiapkan pondok pesantren yang bagus untuk membina dan juga untuk mengembangkan ajaran Islam sekaligus mendidik mereka supaya lebih sadar dengan Islam, dibekali dengan ilmu kristologi untuk para dai-dai juga. Di sana akan kita buat seperti training center ya. Anda bisa salurkan ke rekening Yayasan Pembina Mualaf Jawa Timur atas nama yayasan ya, di nomor rekening 11113 kali 8889971. Jadi silakan Anda bisa kirim ke rekening 11188899971. Itu untuk membantu pembangunan pondok pesantren dan juga tempat para mualaf di Jombang ya. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.